Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira wa la tuti'il kafirina wal munafiqina wa da'adhahum wa tawakkal 'ala Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di sore ini kita semua berkumpul ya, di tempat yang diberkahkan oleh Allah, di tempat yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin di semua tanah semesta tidak ada yang seberuntung tanah Yasrib ini, karena dia langsung dinisbatkan kepada baginda mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Madinatu Rasulillah, Madinatu Rasulillah. Masya Allah, Masya Allah. Kota Rasulullah, Madinatu Rasulillah, kota Rasul. Aduh, gak ada derajat keistimewaan yang dimiliki. Tempat manapun ya lebih istimewa dari tempat ini ya. Ya langsung tempatnya dinisbatkan oleh Allah kepada baginda Habib besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya paling senang ngutip perkataan Syekh Ali Wafa. Beliau mengatakan begini, wal haq ma qara'ahu, atau wal haq ma qara'ahu fi qiraati Mas'ud. An-nabiyyu aula bil mu'minina wa azwajuhu ummahatuhu wa huwa abun lahu. Jadi kata Sayyid Ali Wafa, yang benar itu, yang pas itu begini. An-nabiyyu, nabi itu aula bil mu'minin, tetap dalam pandangan Allah lebih spesial dibanding kita semua. Ini mukmin lebih spesial. Wazwazu, ibu-ibunya Nabi ini, apa? Bojo-bojonya Nabi, istri Nabi itu ummahatuhum, ibunya mukmin.
Alhamdulillah kita sudah kemarin berziarah ke Dewi Khadijah Al-Kubro, tadi berziarah ke Dewi Aisyah, terus ada Sophia, terus istri Nabi semua ya. Alhamdulillah tadi kita sudah ziarah, dan insya Allah besok subuh bagi laki-laki yang mau ikut ke Bake bisa ikut saya nanti. Sekali lagi insya Allah nanti besok subuh saya berziarah. Yang paling istimewa dari ayat itu kata Ibnu Mas'ud, wa huwa abun lahu, bahwa Rasulullah ini adalah bapaknya mukmin. Bareng-bareng, bapaknya mukmin. Jadi kalau istri-istri beliau itu ibunda kita, kalau Rasul itu bapak kita. Jadi kita itu kesini berziarah itu ke orang tua. Jadi kita itu secara rohani bukan dilahirkan di Indonesia, tapi di sini. Ya. Kita lahir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, secara iman itu kita nisbatnya ke siapa? Ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara rohani. Ya. Jadi ulama itu sepakat kalau bapak Islam itu adalah Nabi Ibrahim. Siapa? Nabi Ibrahim alaihis salam, itu bapaknya Islam. Kalau bapaknya ruh, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bapak ruh. Jadi wajarlah kita tadi Wahaji nangis-nangis sebagainya. Wajarlah ketemu orang tua kan. Awas, ketemu Rasulullah itu enggak ziarah ke kubur, enggak ziarah ke kubur, tapi ziarah ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Jangankan ke Rasulullah, ke walinya saja, wali-walinya itu kita nggak layak bilang ziarah ke kubur, nggak layak. Apalagi ke Rasulullah Shallallahu Alaihi. Betapa bodohnya, betapa terbesarnya hijab bagi orang yang menyangka bahwa Rasulullah SAW itu sudah tidak ada. Hijabnya terlalu tinggi. Wong ahli sahid ya, sahid saja dikatakan di Al-Quran wala takullana wala tahsabannal ladzina kutilu fi sabilillahi amwata. Itu ahli yang sahid saja jangan disangka mati gitu. Apalagi pimpinannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kata ulama, bagi orang yang hatinya ada kebesaran Allah, di hatinya kebesaran Allah, itu kan sudah sahid itu. Sudah ajrus sahid itu. Itu aja sudah begitu. Di kitab-kitab kan dibilang begitu. Yang mati itu bukan yang diambil napasnya lalu diistirahatkan bersama Allah. Yang mati itu adalah yang hatinya terikat oleh dunia. Kalau yang hatinya bersama Allah itu kan gak mati, cuma beliau diistirahatkan dari alam dunia. Jadi terus hidup bersama Allah Subhanahu. Apa ke Rasulullah SAW? Jangan sampai kita merasa bahwa di sini itu kita di Rasulullah dulu sejarah, jangan sejarah Rasulullah. Kalau ahli batin nggak boleh mengatakan sejarah Rasulullah, nggak boleh. Karena kita nggak lepas dari Rasulullah. Yang kita sekarang makan, yang kita sekarang hirup, yang kita sekarang ini adalah dari madadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dohirnya, apalagi batinnya. Kita ngerti Sayyidina Siddiq, kita ngerti Ya Wakil, kita ngerti tawakal, kita ngerti mulianya para wali Allah. Itu madad Rasulullah. Itu dari Rasulullah. Tahu Jurumiyah, tahu Sapina, tahu hebatnya Imam Nawawi, Syekh Nawawi, tahu wali-wali itu madad dari Rasul. Itu nurnya Rasul, dari Rasul. Gak usah, orang bolehlah kita ziarah sejarah, kita nggak usah sejarah, bukan masa lalu. Bagi kita itu, alhamdulillah, alhamdulillah.
Bagi tadi yang jemaah yang tidak kebagian raudhah, ya, bagi saya begini, kata Rasul kan begini, baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Taman surga, taman surga. Kira-kira istimewa mana taman surga dengan Rasulullah, istimewa mana? Istimewa mana? Oh, kita ke Rasulnya sudah bisa dekat kok. Kubahnya kita bisa lihat. Kita kira kita uluk salam di sini sama di kubahnya itu beda apa enggak? Beda apa enggak? Enggak beda. Enggak beda. Yang bedakan itu adalah imannya, keyakinannya. Nggak usah ngoyo-ngoyo maksakan harus ke raudhah. Kalau di raudhah gimana? Alhamdulillah. Kalau dikisikan raudhah gimana? Alhamdulillah. Tapi nggak usah. Seakan-akan itu satu-satunya nggak usah. Ada fadl Allah yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih banyak, jauh lebih istimewa dari sekedar kita sholat di sana. Ya tadi saya sholat banyak, tapi bukan artinya bahwa di atas itu tidak Allah. Wah, kita datang. Ya kalau mau ikut nanti insya Allah malam, insya Allah saya masuk babu salam, lalu uluk salam ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu Rasulullah dengan rindu, dengan cinta. Tapi nggak usah nangis berlebihan, nggak usah. Nggak usah berlebihan nangis, nggak usah. Kalau ditahan. Kalau yang nggak ketahan ya itu kebablasan kan namanya, kebablasan. Kalau kebablasan nanti ada apa? Ada bulis askar. Ada bablas itu namanya oper. Ya nggak apa-apa, itu kan sunahnya Allah, ada bulis nggak apa-apa. Kita terima Allah sudah pengen bahwa untuk kota Madinah dan Mekah ini ya, dipimpin oleh aturan seperti ini, ya nggak apa-apa, ya pengennya Allah. Kita nggak usah protes, nggak usah apa, terima aja karena ini pengennya Allah, dan insya Allah apa yang dikehendaki Allah itu lebih bagus, lebih tertib, lebih aman dan sebagainya. Kita husnudzon, kita apa? Husnudzon. Kita nggak bagus atau apa namanya? Dia apa teriak-teriak gitu. Ya Nabi, ya apa-apa, nggak boleh kok di sini aturannya. Kita ikuti aja. Sebentar ada dulu ya.
Sudah dibilang tadi aturannya kan jangan teriak, jangan teriak. Memang yang harus teriak itu kan bukan lisan di sini, tapi lisan di sini. Jadi sebenarnya aturan-aturan seperti itu kan kalau secara dohir ya dari pemerintah lah. Tapi kita nggak boleh lihat dohir toh. Itu tetap itu keinginan Allah agar kita kembali kepada apa yang dimaksud. Karena walaupun teriak di lisannya, nggak teriak di hati tetap salah. Jadi kita tuh nggak boleh bicara, Yang nggak boleh bicara sebenarnya bukan di sana sini, tapi sini. Harus teriak. Sebenarnya yang teriak itu bukan sini, tapi ini hanya membantu saja. Biar di sini ikut teriak. Ya sudah teriak saja. Hatinya yang teriak. Coba terasa nggak keberkahan di Madinah? Terasa nggak? Terasa nggak? Saya ingin nanya yang kompak jawabnya. Terasa nggak keberkahannya? Kelihatan nggak oleh mata hati, kelihatan nggak? Ini semua tampilan ini sengaja buat kita. Keberkahan semua ini buat siapa? Buat kita. Buat kita, karena kita itu bagian dari minnahnya Allah. Apa tandanya? Kita dikasih iman kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagian kita. Jadi saya ini pengen semua tulang itu nanti sebanyak-banyaknya gondol keberkahan dari sini. Semuanya borong semua keberkahan. Makanya awas, saya tuh nggak senang saat di Pajada pikirannya itu bagaimana beli baju, oleh-oleh dan sebagainya. Boleh oleh-oleh itu boleh. Mama Ubis, mana Ubis? Ngacu. Mama Ubis. Boleh nggak beli oleh-oleh? Boleh. Tapi jangan dipikir, jangan pikirnya bukan urusan itunya. Gondol keberkahan sebanyak-banyaknya. Barang-barang, gondol keberkahan sebanyak-banyaknya. Bawa keberkahan. Terutama keberkahan yang sudah dipertontonkan oleh yang jenderal besar itu yang di samping Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Itu dua, ini simbol kemegahan mulku dan malakut itu di dua tadi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Karena beliau itu penerjemah yang paling pas ya, dari apa yang ya, ditampilkan oleh baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW itu adalah kalimahnya, maknanya, ma'ani dari apa yang didahirkan oleh kalimah-kalimahnya Allah, baik yang kalimah alam di alam mulku ataupun alam malakut. Itu ma'aninya itu ada di Rasulullah, dan penerjemahnya itu yang terbaik dua tadi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Diteruskan oleh semua itu penerjemah semua. Jadi di sini ini tempatnya para jenderal-jenderal besar. Jenderal-jenderal besar, semua muara kesempurnaan itu ya sini nih. Madinah sama Mekah. Jangan, awas, kagum dengan bangunan. Jangan. Awas. Saya sangat tidak setuju, tidak ridho. Kalau Sandi Pajara itu yang dilihat dari Mekah itu bangunannya, infrastrukturnya, bukan. Itu masih, kalau yang gitu-gitu masih hebatan Dubai sebenarnya apa? Bukan sana. Lihat asar minnah besar, yang dipentaskan oleh Allah di Mekah berarti. Karena ini kunci keberkahan, kunci kebahagiaan, kunci dari semua saadah, semua kenikmatan yang Allah tampilkan, itu kuncinya ya di kota ini.
Mekah Madinah ini. Karena semua itu penerjemah ya, dari apa yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang bikinnya banyak, ya dia akan merasakan betul. Maksud saya nggak terlalu akan masalah batin ini nggak akan terlalu dalam ya, karena nggak mungkin bisa di cover. Cuma saya kasih pintu-pintunya saja, kasih kisi-kisinya saja, kisi-kisi bahwa kita masuk ke tempat ini nggak seperti orang, gambarkan oleh-olehnya ya, walaupun kita masuk tur ya, sebenarnya bagi saya itu jebakan tur itu. Saya dulu tahun kemarin nggak ikut city tour, nggak ikut city tour, nggak ikut. Kenapa? Ada nama tour gitu. Karena bagi kita itu bukan tour ya, paling nggak ya kita ziarah apa? Karena bukan untuk healing fresh pikiran, tapi healing ruhani. Apa? Healing ruhani. Ruhaninya dikembalikan kepada Allah. Barang-barang ruhaninya dikembalikan kepada Allah. Kembali kepada Allah. Karena memang kita tempat kembali kita ke Allah. Pokoknya walau jangankan cuma satu tempat, dua tempat, jutaan tempat kita singgahi untuk memerdekakan ya ruh kita ini, kita tidak akan pernah merdeka. Karena ruh kita ini hanya bisa sembuh, hanya bisa selesai, hanya bisa damai ketika kembali kepada Allah. Lagi, ruh kita ini hanya bisa sembuh, selesai, damai hanya kita kembali kepada Allah. Ini kepada Allah. Jadi tempatnya sih tempatnya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita kasih taufik hidayah. Allahumma alhimna wa arsyidna wa saddidna wa ayyidna bihidayatik bi kalimatik bi nusratik bi ma'unatik la takilna ila anfusina tarfatan rabbana tawakkalna alhamdulillah. Jadi nanti sebelum pulang ya, besok munajatkan dalam hati yang kuat-kuat, yang kokoh-kokoh, munajat apa yang kita inginkan dari keberkahan dunia dan keberkahan akhirat. Tapi yang paling penting kita ini diantaranya minta sama Allah ya, diselamatkan, dijaga kita, anak cucu, keluarga, santri-santri dari semua yang akan mencelakakan kita, kecelakaan dunia dan kecelakaan akhirat. Kita pengen sama Allah dijaga. Kita titipkan, ya, titipkan kepada Allah diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, titipkan kepada Allah agar dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Kita ingin dikumpulkan kepada Allah, nawar, dikumpulkan di akhirat nanti bersama baginda Rasulullah SAW, bersama keluarganya, bersama sahabat-sahabatnya, bersama pimpinan-pimpinan kita, guru-gurunya Sayyidina Siddiq Abdul dan guru-gurunya, amin. Sebelum pulang, ini masih ada waktu. Ingat dari Bapak itu bangunan besar semua ini ya, bangunan besar yang ada ini semuanya terkapar dalam Al-Quran, semua terkapar dalam Al-Hadis, dan Rasulullah ini itu adalah istilahnya apa? Makna dohirnya dari tadi Al-Quran dan Al-Hadis, dohirnya tadi Rasulullah itu diterjemahkannya apa? Oleh para sahabat-sahabat. Jadi kita itu ya ngikuti itu.
Cuma untuk mengikuti ke sana supaya cepat sampainya, ya, kita dikasih dua cara yang paling cepat oleh Sayyidina Siddiq. Yang pertama zikir, yang kedua dermawan. Bareng-bareng. Pertama apa? Yang kedua dermawan. Ingat, yang pertama apa? Yang kedua dermawan. Hatinya diperbanyak pasrah kepada Allah. Apa? Pasrah kepada, mantap kepada Allah. Kalau ada keinginan, cukup husnudon dan karatag aja. Apa? Husnudon dan karatag. Cuma diyakini, bareng-bareng, dikuatkan. Silakan, terutama waktu pas minum air jam-jam, pas ketemu makbarah Rasulullah. Kita itu kanan kiri kita itu terutama di depan Ka'bah, ya, depan itu sangat besar kemungkinan kita ketemu dengan kasih Allah, itu sangat besar. Kanan kiri kita itu, ya, karena para aktob itu, ya, terutama di kota Mekah itu, ya pasti hadir. Langsung saya dengar dari Sayyidina langsung, tugas saya, dan kata beliau, di Mekah itu setengah jam, di Demak setengah jam, baru di sini 23 jam. Kebagian setengah jam, Sayyidina Siddiq aja kebagian setengah jam. Jadi sudah hampir dipastikan seperti itu. Di para aulia pasti banyak. Jadi kita husnudon pada saat husnudon. Mudah-mudahan kita nanti bisa sampai ke sini lagi, ya. Insya Allah santas beres jeung amitra meneng, ya. Anu jeung amitra jeung pakut beda deui. Top up. Tapi insya Allah barokahna, insya Allah ku Allah ditulungan kabeh. Sing mantapnya, mudah-mudahan sakabeh biaya anu geus dikaluarkeun digenti ku Allah jutaan lipatnya. Cuma Bapak butuh sakieu we, butuh mantapna. Naon cenah? Mantap. Dikir jeung mantapna geus we. Dikir jeung mantapna. Kita dikirna mantapna insyaallah. Karena ada masalah apapun nggak mungkin masalah itu, ya, dibuat oleh Allah sampai mengalahkan padahal Allah itu nggak mungkin. Sampai mengalahkan yakin itu nggak mungkin. Sebesar apapun masalah nggak mungkin dibuat oleh Allah mengalahkan yakin. Mengalahkan yakin, mengalahkan tawakal, ya, nggak mungkin. Ketika orang dikasih yakin, kasih tawakal, ya, terus dikasih masalah, gak mungkin masalah itu lebih besar daripada kekuatan yakin tadi. Gak mungkin masalah itu dikasih lebih besar daripada kekuatan tawakal tadi. Gak mungkin. Pasti lebih besar kekuatan tawakalnya, kekuatan yakinnya daripada kekuatan masalahnya. Paham tidak? Ya sudah. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan, semuanya ditolong. Cuman nantinya kalau tahun ke depan nanti nggak segini, mungkin 2 lipat, ya, 2 lipat lebih banyak. Sok yang rame pan di bapak mah, nyelesek tersep gitunya. Mudah-mudahan, ya, enak anu diterima ku urang, ya, naon wae eta ti Gusti Allah. Awas diterima kukulutus, awas terima ku syukur, terima dengan syukur, terima dengan lagi, terima dengan apapun yang kita hadapi, terima kasih. Kamu si Agus mata, si Agus anu keur jeung si Jahra teh kan ceritana rek masan Randy cenah geus akad teh ari kalah ka nempel gitu Gus, kana bujur, ya. Tapi lamun disyukuran teh naon Gus? Syukuran, ya. Nyawa orokan ya gitu terus jahrana ge. Nya syukur na cenah? Syukur na cenah? Syukur. Awas, ti saya teh ti Allah. Ya Allah, jadi ciri syukur itu, ya, adamun nadri ilal wasaid. Ciri syukurnya adamun nadri ilal wasaid. Teu ningali perantaraan ini sakadar perantara mah keur syukur hungkul. Keur naon cenah? Keur syukur.
Jadi tetap itu saya teh ya Allah tarima kabeh kalawan syukur ya. Minimal teh minimal ya mun bisa mah tarima kalawan kapuasan ka Allah naon kapuasan Gusti tapi tetap masih kurang masih kurang karena memang sifat orang mah fakir sifat orang fakir jadi sok copot kabeh nu diaya di ieu tempat terutama maani-maanina nya maanina naon bae sabab di dieu aya kabeh jadi rahasia aya kabeh rek rahasia malakut rek rahasia aras rahasia aya kabeh sok eta ku Allah damel jang urang jang saha sok bawa samampuna kan ulah gegerokan mungkin ulah gegerokan ngera eta ke pusingin mutawibna istri tewak sakuatna tapi sakuatna ulah teu kagelo mah ulah teu kagelo teu kapaeh komo ya ulah kewe dek paeh mah di imah di ditu ngariweuhkeun batur nya lari sahabat paeh mah da geus waktu mah geus teu bisa ngan anu ditampilkeun itu jang saha yakin jang urang ya serius ya bapaknya dosa sekolah kabeh jang urang jadi nu ditampilkeun kabeh teh jang urang Allah teu butuheun Allah itu ngadamel alam ya dibagi dua ya. Langit jeung bumi maka surah anjeunna ya, waladhi fis sama ilah wa fil ardi ilah jadi nu fis sama jeung fil ardi teh kabehana jang urang urang jeung saha jang urang kabeh jadi Allah anu istilah gede teh Allah paling anu aya itu lain pamere Allah gede teh hate urang leutik teh Munai jelema katalar 1000 kitab 2000 kitab teu loba teh kitu sab kabeh jang saha jang urang paling ge lain gede ting mamerena lain hate urang leutik teuing mun dibere duit 1000 triliun tahun 2000 teu gede teuing nah kabeh ge Allah mah jang urang Allah mah teu butuhkeun Allah mah gani Allah mah teu butuh nu butuh saha urang jadi urang sok sing gede hati sok tokot urang bagian samampuhna gondo samampuhna ya gondo samampuhna sok cokot ku urang mudah-mudahan rezeki urang ku Allah ya Rabbana tawakkalna ilaik Rabbana aslamna ilaik Qaudul amra ilaik Sana Siddiq Abdullah Al-Fatihah Ar-Rahmanir Rahim Subhanallah bas. Orang sop cina langsung sop teh barisan lain sop buntut lain. Papain payun. Sanampan tiluan opatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.